Usai somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan, pada Sabtu tanggal 30 Januari kemarin, pengacara Farhad Abbas resmi melaporkan Cynthia Korla Priscilia atau yang lebih dikenal dengan Bunda Korla ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pasal Undang-Undang ITE terkait pornografi. Sehari usai dilaporkan, Bunda Korla justru kembali ke Jerman, tempat ia tinggal dan bekerja. Pelaporan yang dibuat Farhad Abbas dinilai banyak orang cukup mengejutkan, mengingat kepulangan Bunda Korla ke tanah air selama sepekan ini justru menimbulkan kegaduhan. Mengetahui Bunda Korla kembali ke Jerman, mantan suami Nia Daniati itu membuat lagu berupa sindiran pedas. Lantas, apa respon Farhad Abbas dengan kembalinya Bunda Korla ke Jerman? Benarkah ia kecewa dengan pihak kepolisian yang tidak mencegah Bunda Korla pergi ke luar negeri? Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin. Jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment. Tanggal 30 malam itu kita buat laporan. Ya sempat ada perdebatan tentang lokus deliktinya kan, waktu dan tempat kejadiannya. Ternyata setelah kita lihat perilaku kan LSM Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat melihat perilaku kalimat kata-kata ini memenuhi unsur apa sehingga bisa dibuat LP. Nah, kemudian dilihatlah, kita perlihatkan kepada pihak kepolisian. Yang penting harus Pancasila di negeri Pancasila. Tidak boleh melanggar asusila, tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan, norma sosial, hukum. Nah, di situ dapat pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 1. Ya sedih aja, tapi walau bagaimana ya harus kerja kan, tanggung jawab. Awalnya kita minta pihak kepolisian untuk mencegah tangkal atau mencabut paspornya, karena ini kan nyata apa yang dilakukannya, dicegah dia keluar negeri. Tapi ternyata dia buru-buru pulang, bahkan merahasiakan pesawatnya gitu. Nah, kita kalah nggak sampai 24 jam laporan tuh mereka kabur gitu. Ya mungkin tidak kabur ya, memang pulang, tapi yang jelas bukan kita membuat warga negara Indonesia tidak nyaman di negeri sendiri, tapi kamu Korla yang bikin kita nggak nyaman, kamu yang bikin kita tuh risih dengan kalimat-kalimat, kata-kata, cara busana pakaian. Ya kalau kamu di Jerman ya silakan aja. Mungkin seperti apa? Ya udah pasti sedih lah, sewajarnya orang mau yang tadinya ya Bunda kan di Jerman nggak ada keluarga, nggak ada yang perhatiin gitu kan. Di sini kan ada keluarga baru, ya pasti ngerasa kehilangan. Dan herannya tokoh-tokoh papan atas Indonesia yang bergabung di situ hanya ingin mencari manfaat untuk popularitas. Makin banyak viewersnya yang menonton, subscriber menontonnya itu makin banyak, mereka ingin heboh gitu. Mereka nggak mikir lagi, lu punya tanggung jawab budaya, lu punya tanggung jawab moral, lu punya tanggung jawab akhlak. Jangan mencoba untuk ngorek-ngorek apapun gendernya, apapun jenis kelaminnya. Tidak ada perempuan yang berani seperti itu. Yang berani itu adalah mantan laki-laki kira-kira menurut kita. Tapi kita di sini bukan melaporkan transgender atau latar belakang sejarah mereka. Yang kita laporkan adalah unggahan media sosial, akun TikTok maupun akun Instagram, yang dimana komunikasi live mereka itu dengan kalimat-kalimat tidak senonoh. Jadi mulutnya itu udah kebun binatang, alat kemaluan manusia. Itu kan lucu, karena orang menganggap dia itu transgender. Jadi bukan wanita yang sempurna di anggapan orang gitu, sehingga itu boleh gitu. Tapi walaupun dia dulu pernah jadi laki-laki, tapi pakaiannya benerin dong gitu, kata-katanya jangan karena tidak ada perempuan yang berani seperti itu. Kalau dia menghibur, mempengaruhi. Jadi ketika saya melihat kalimat-kalimat cabul itu, membuat saya nggak suka sama dia.
Dan saya maunya bukan dengan ketidaksukaan saya maunya dia dihukum. Dia berhadapan bukan dengan Farhad Abbas atau ketidaksukaan saya, tapi dia berhadapan dengan hukum Indonesia. Ya nangislah namanya. Bunga memberikan tips buat ibu-ibu yang di sini, tetap bersabar, jangan saling julid. Sayangin sesama manusia, hormatin sesama perbedaan. Jangan suka menghakimi orang, jangan suka membuka aib orang. Sembunyikan aib orang biar disembunyikan aib kita di akhirat. Ya, jangan mencoba-coba untuk menjatuhkan derajat orang, harga diri orang. Menaikkan harga itu susah. Allah itu menaikkan harga diri kita, lalu orang menjatuhkan itu dosa yang paling besar. Boleh tanya sama Ustaz para ceramah, tanya. Allah mengangkat rezeki kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah manusia mencoba untuk menjatuhkannya. Dilaporkannya si Ratu Jreng alias Bunda Korla ke Polres Metro Jakarta Selatan cukup menghebohkan banyak orang. Nama pengacara Farhad Abbas pun menjadi sorotan karena tudingannya terhadap Bunda Korla tidaklah main-main. Meski sudah dilaporkan, Bunda Korla kini sudah kembali ke Jerman, tempat ia tinggal dan bekerja, tepatnya pada tanggal 31 Januari kemarin. Lantas, seperti apa pakar hukum menanggapi laporan yang dibuat Farhad Abbas kepada Bunda Korla yang kini sudah meninggalkan Indonesia? Benarkah Bunda Korla akan menjadi DPO Interpol? Balik lagi, seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, itu baru bisa menjadi DPO. Tapi kalau masih sebagai terlapor, yang harus bekerja keras adalah pelapornya. Bagaimana bisa menghadirkan? Karena polisi tahunya adalah hadir di penyidik gitu. Berarti pelapor harus punya upaya untuk menghadirkan. Karena bagaimanapun untuk memanggil ke Jerman itu bagaimana prosesnya? Berarti kan harus melewati Interpol. Interpol pun bisa asal sudah jadi tersangka. Ini kan belum sama sekali. Jadi dugaan-dugaan kita mungkin bisa jadi ini tidak akan berlanjut kasus ini, hanya sekedar misalnya mungkin ya untuk mencari sebuah atensi, tapi tidak masuk ke ranah hukumnya. Karena apa? Terlapornya sudah tidak ada di wilayah NKRI. Bagaimana bisa menghadirkan? Siapa yang bisa membawa? Dan itu costly. Tiket pesawat, misalnya penyidik datang, siapa yang menyediakan tiket pesawatnya? Karena kalau 2 kali dipanggil, ada hukum acara pidana kita itu harus memaksa hadir. Nah, memaksa hadir kan berarti ada penyidik yang berangkat. Misalnya ada di Jerman, berarti penyidik itu harus pergi ke Jerman. Nah, semuanya harus di-provide oleh pelapor. Siap nggak pelapor untuk menyediakan hal-hal yang sifatnya cost tadi? Nah, disitulah dilematis bagi pelapor karena terlapornya sudah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus Bunda Korla ini ada dugaan sebenarnya. Dugaan pertama berarti kalau memang sudah dilaporkan itu masuknya undang-undang pornografi. Kemudian pasti dijungtokan gitu, digabungkan dengan undang-undang ITE. Pasal berapa? Pasal 27 ayat 1 tentang pornografi. Jadi nanti di sana akan dicari deliknya gitu. Apakah sudah masuk delik tindak pidana pornografi secara objektif maupun secara subjektif sebenarnya. Tinggal nanti akan diberikan alat bukti lagi. Sudah terjadi belum tindak pidana tersebut? Atau sebenarnya ini hanya sekedar menghibur, kan berbeda. Biarkan nanti kalaupun misalnya sudah ada laporan polisi, apakah ke Polda atau ke Polres, itu nanti pelapor, siapapun pelapornya, itu akan diminta alat bukti. Alat bukti pertama adalah video-video pasti, kemudian foto-foto. Berikutnya adalah saksi yang mengetahui. Terakhir adalah saksi ahli. Dengan 2 alat bukti tadi itu bisa membuat seseorang terlapor naik statusnya menjadi tersangka.